Halo para pendengar, dimanapun kalian berada, selamat datang kembali di konten reaction kita seperti biasa, yaitu untuk menonton anime, apalagi kalau bukan mas-mas kepala burung. Kali ini, di minggu hari ini kayaknya konten reaction Sanfuro terakhir deh sebelum ganti tahun ya. Sekarang kita bakal nonton episode ke-13, dan tentu saja gue sangat yakin belum akan bertarung melawan Wozaemon. Masih lama, palingan Wozaemon tuh awal tahun. Ya, kira-kira akan seperti apa cerita Sanfuro di episode 13 ini? Apakah makin menarik? Apakah makin lama? Ataukah ternyata ada momen lucu lagi seperti di episode sebelumnya? So, sampai jumpa setelah gue selesai nonton anime Mas-Mas Kepala Burung episode 13 dan bye-bye. Mereka sudah berapa kali bolak-balik di hutan ya? Udah pindah-pindah. Oh, lawan Wozaemon di hutan ini tuh. Bunganya kayak CGI loh. Bagus soalnya ini. Tanah tandus tapi isinya tuh bunga merah semua. Aku belum pernah melihat seseorang yang memiliki dua aura kuat Blackie. Berarti merefer ke Likagon. Selain itu dia bersama anaknya Cinderella. Berarti Fast nih. Julukannya Fast Cinderella. Itu kayaknya ada referensinya nih kalimatnya Kadzo. Seperti ini karena saya memiliki hati. Ini kayaknya merefer ke Astro Boy deh. Kayak tidak asing gitu. Nggak nemu. Nantilah kapan-kapan gue cari. Wah, ini juga ada referensinya nih. Bulan terus putar-putar. Aduh, gue lupa lagi filmnya tuh. Depan bulan terus putar-putar gitu. PT kalau nggak salah. PT atau ET ya? Apalah judul filmnya. Sunraku sombong sekali sama skenario uniknya. Sama musiknya bagus sebagian ini. Di sini bukannya Sunraku ketemu sama itu ya? Yang tahu skenario-nya Ketani? Atau beda game ya? Itu game robot kayaknya. Lah, habisnya di sini. Main game lain habis. Gue nggak nyadar kalau sudah habis. Ini cewek masih sibuk sama kebucinannya loh. Tidak selesai-selesai. Aduh, bucin. Pingsan di atas kuenya sendiri. Ya, itu tadi Shangri-La Frontier episode 13. Gua nggak nyadar, Pak, habis. Padahal cuma ngobrol doang loh. Dari menit 3 sampai menit 12. Itu ngobrolin soal quest sama NPC. Menit 13 sampai habis di menit menit 13 sampai menit 17 nyeritain keluarganya Sunraku. Masuk 17 sampai 20 nyeritain game baku pukul lah. Nggak ada bisa kita bahas ini. Apa yang kita mau bahas? Tidak ada, pokoknya tidak tahu mau bahas apa episode ini. Soal bunga CGI, kayaknya di content reaction episode berapa ya? Ada yang bilang tuh bang, kayaknya yang CGI itu bunganya bang. Benar pak, ini bunga kayaknya CGI deh. Bunganya betul-betul dibikin CGI. Kalau betul CGI ya, gue ngeliatnya kayak CGI soalnya. Ngomongin subtitle, lumayan lah. Episode ini nggak sebusuk kemarin subtitlenya. Walaupun tetap istilah bug masih tetap diterjemahkan sebagai cacat. Nggak disebut bug, tapi lumayan daripada episode kemarin kan. Subtitlenya tuh bahkan sampai gua nggak ngerti tuh ngomong apa. Ngobrol tapi bagus sih ya. Yang bagus tuh musik sih. Musiknya pas ngobrol tuh bagus. Sama cantik ngeliat taman bunganya. Cacat lebih better. Cuma kalau istilahnya cacat tuh nanti kita nggak dapat konteksnya. Contohnya kayak tadi waktu Sunraku ngelihat NPC yang tembus pandang, dia kan ngomong, lah cacat. Itu kan seakan-akan kayak mau ngomong kalau itu NPC nggak punya tangan atau nggak punya kaki gitu, disabilitas lah. Padahal kan maksudnya Sunraku ngebug. Lah karakternya ngebug gitu. Kita langsung dapat konteksnya nih. Oh ngebug maksudnya berarti ngomongin konteksnya game nih. Karakternya ngebug. Tapi kalau dia ngomong cacat, seakan-akan kayak karakter itu nggak punya tangan atau nggak punya kaki gitu. Bisa jadi satu episode lagi sebelum lawan Wozaemon. Kayaknya episode 15 ini berarti lawan Wozaemon. Kalau ngomong selama ini ya, ini lama banget loh baru mereka lawan Wozaemon ya. Berapa episode ya? Mereka tuh mulai ngelawan Wozaemon tuh dari episode persiapan lawan Wozaemon tuh dari episode 9. Anggaplah mereka bertarung di episode 15. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 8 episode nge-setup lawan Wozaemon. Lama banget. Sama kayak kalau lu nonton anime musim ini tuh Saihate no Paladin season 2. Satu season tuh nge-set up buat lawan naga doang. Cuma bedanya battle-nya Saihate no Paladin waktu lawan naga tuh jelek. CJ naganya jelek soalnya, baru banyak bacotnya. Makanya buat gue kurang bagus gitu. Padahal setupnya bagus gitu. Satu season kan nge-set up seakan-akan kayak ini naga jahat banget nih. Ini naga ultimate nih. Pasti mati kalau lawan. Tapi pas mereka ketemuan, battle-nya nggak se-epic itu. Naganya nggak semengerikan itu. Nah gue harap nanti pas di Shangri-La Frontier jangan kayak Saihate no Paladin ya kasusnya. Sudah di setup 7 episode nih. Harusnya pas lawan Wozaemon tuh kita bakal dapat perasaan ngeri, seru, sama scene actionnya harus bagus-bagus. Jangan mau kalah sama Tate no Yusha season 3 lah, yang waktu lawan naga di episode 8 sama 9. Sama jangan juga kayak Shadowgaren season 2 yang nge-setup Ragnarok ujung-ujungnya lempem. Itu aja sih yang gue harapkan ya. Semoga worth it lah kita nunggu selama ini buat Wozaemon.
Palingan kita ketemu Wozemon tuh nanti awal tahun, antara minggu pertama atau minggu kedua. Itu pun kalau episode 14 nggak libur ya. Episode 14 kan kemungkinan rilis tanggal 31. Ada kemungkinan dia bakal libur tuh nanti tanggal 31. Kan tahun baru ya. Sunraku minum apa sih sebelum main? Kayak energy drink, apa jangan-jangan Red Bull. Sunraku tuh emang bisa dibilang kayak ketagihan sama energy drink. Pokoknya tiap kali dia mau main game dia harus minum itu. Dia harus minum energy drink. Bahkan nanti ada tuh arc yang pro player sebelum Sunraku main pun dia tetap minum. Malahan dia ngomong performanya itu bisa dipengaruhi sama minumannya. Jadi kalau minumannya tuh lagi puncak-puncaknya berefek ke otaknya tuh performanya bakal jadi bagus banget. Malahan performanya tuh bakalan turun kalau misalnya efek dari minuman energi yang dia minum tuh mulai berkurang juga. Performa bermain gamenya juga turun. Itu dia ngomong sendiri loh. Emang udah nggak bisa ditolong mah. Itu orang emang ketagihan aja minum gitu. Sama apalagi yang bisa kita bahas di episode 13 ini. Soal bunga, gua rasa sih itu bunga CGI ya, tapi nggak tahu. Semenjak gua ngeliat scene dansa di Frieren tuh, gue semakin nggak bisa membedakan mana CGI mana bukan. Artinya kalau bunga merah aja CGI, kemungkinan nanti pas battle lawan Wozemon ada bunga sakura juga, bisa aja bunga sakuranya nanti CGI. Tapi yang bagus gitu ya, kalau itu betul CGI. Makna dari bunga yang dalam nanti aja lah masuk konten Hanako Toba kalau itu. Ya mungkin itu aja lah yang bisa gue bahas ya untuk episode 13 ini. Tidak banyak yang bisa gue bahas. Mungkin satu lagi bisa kita bahas akhirnya ke-reveal tuh semua anggota keluarganya Sunraku. Mulai dari emaknya yang punya hobi pelihara serangga, adiknya yang punya hobi sama fashion, sama bapaknya yang hobi mancing. Jadi mahasiswa perikanan tuh. Malah Sunraku hobi main game. Cuma menarik ya bagaimana cara mereka mencoba membuat hobinya Sunraku tuh jadi masuk akal. Alasan kenapa Sunraku tuh bisa terobsesi banget sama game karena keluarganya yang lain pun juga sama-sama terobsesi tapi beda ketertarikan aja. Istilahnya itu sudah DNA bawaan dari keluarga lah. Makanya Sunraku bisa segila itu main game. Setekun itu lagi. Itu Cinderella yang dimaksud merefer ke Fast atau ibunya Emul. Bisa dua-duanya ya. Siapa tahu ternyata Fast punya julukan Cinderella gitu gara-gara dia kelinci. Tapi bisa juga merefer ke ibunya karena sama kelinci dan cewek kan. Istilahnya apa ya? Ini semakin memperkuat asumsi kalau Fast itu juga unique monster. Karena kayaknya setiap unique monster tuh saling kenal satu sama lain. Contoh kayak tadi tuh si Setsuna ngomong tuh dia sebut Likagon sebagai Kuro-chan. Berarti kan dia kenal sama Likagon. Sama kayak Fast juga yang kenal sama Likagon kan. Bahas si Setsuna yang bahas program langsung diganti jadi sihir. Prediksi gua ya, gua lupa apakah udah dijelasin di manga atau belum. Tapi kalau gue mencoba prediksi, kemungkinan latar dunianya Shangri-La itu mirip-mirip kayak Kumoko. Jadi dulunya tuh canggih tapi sekarang jadi tidak terlalu canggih. Dan karena hal itu, banyak tuh teknologi masa lalu yang canggih-canggih yang terkubur atau mungkin tersimpan lah. Bukannya kalau kelinci malah lebih dekat ke Alice daripada Cinderella. Ya siapa tahu, kan cuma julukan doang. Mungkin aja dia punya referensi lain kan. Lupa lihat rating. Ya, mari kita lihat ratingnya Shangri-La Frontier. Sekarang sudah berapa? Ratingnya Shangri-La Frontier? Kayaknya nggak akan naik ya. Rating Shangri-La Frontier ketika episode 13-nya rilis masih di angka 7,99. Tidak ada kenaikan dan tidak ada penurunan. Masih tetap standby di segini. Ya, mungkin itu aja lah ya untuk pembahasan sama reaction Shangri-La Frontier episode 13. Satu episode yang isinya ngobrol doang. Tapi gue nggak nyadar loh kalau habis ya. Padahal ngobrol doang. Gue pun tadi tuh nonton speed 1,25. Gue turunin ke speed 1,25 karena musiknya enak. Waktu scene sama NPC tadi ya. Tapi masuk ke scene yang sama keluarganya Sunraku tuh gue naikin lagi kedua. Cuma nggak kerasa tuh scene yang tadi tuh ngobrol di sama NPC ya. Cepat banget. Ya mungkin itu aja. Apa pendapat kalian soal Shangri-La Frontier episode 13 ini? Apakah bagus atau tidak? Dan apakah kalian nge-hype menunggu pertandingan melawan Wozemon yang sangat lama ini? Mirip-mirip saya Tano Paladin lah season 2-nya. Tulis aja di kolom komentar di bawah. Mungkin itu saja. Kalau kalian dengar gue ngomong kayak tidak jelas, gue lagi sariawan di lidah, makanya agak setengah mati ngomong. Ya itu aja ya. Thank you semua yang udah nonton sampai detik ini. Kita ketemu lagi tahun depan kayaknya, bukan minggu depan. Dan bye-bye.